Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajerial dengan dosen pengampu Ibu Halmawati SEMSI. Kelompok 3 sendiri beranggotakan saya Destiwi Ramadhani dan rekan saya Evania Oktiara Zoni. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Evania Oktiara Zoni. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Dalam lingkungan bisnis global, membutuhkan akuntan manajemen untuk menangani masalah keuangan dan bisnis. Pelatihan yang baik, pendidikan, dan tetap mengikuti perubahan yang terjadi merupakan hal yang penting bagi seluruh akuntan manajemen. Akan tetapi, tugas akuntan manajemen pada perusahaan internasional menjadi lebih menantang karena perubahan yang terus-menerus terjadi pada bisnis global. Karena tugas utama akuntan manajemen adalah menyediakan informasi yang relevan kepada manajemen, maka akuntan manajemen harus selalu mengetahui isu-isu terkini dalam berbagai area bisnis, termasuk mengenai sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan ekonomi. Selain itu, akuntan manajemen harus mengenal peraturan akuntansi keuangan dari negara-negara di mana perusahaan beroperasi. Yang pertama, tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation yang disingkat dengan MNC merupakan perusahaan yang menjalankan bisnisnya di lebih dari satu negara, di mana kondisi kesehatan dan pertumbuhan perusahaan tersebut tidak hanya bergantung pada suatu negara. Kegiatan bisnis MNC dapat berupa ekspor-impor bahan baku atau produk jadi, atau mungkin merupakan induk perusahaan dan sejumlah divisi di negara-negara lain. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor-impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary, atau berpartisipasi dalam joint venture. Selanjutnya yaitu impor dan ekspor. Impor merupakan suatu kegiatan bisnis di mana perusahaan membeli material atau produk dari luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri dengan tambahan biaya berupa tarif masuk. Dalam akuntansi, harga bahan baku, ongkos angkut masuk, dan tarif pajak masuk ke dalam biaya bahan. Yang kedua, ekspor. Ekspor merupakan penjualan produk perusahaan di luar negeri. Ekspor menjadi proses yang kompleks karena peraturan dan prosedur asing biasanya dibebankan pada kantor pengawas karena pemenuhan peraturan pajak merupakan fungsi akuntansi. Impor atau ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual beli barang di dalam negeri. Ada berbagai peraturan ekspor-impor yang harus dipenuhi, serta sistem tarif yang berbeda antar negara. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku, serta memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing atau foreign trade zone, yaitu area dari suatu bagian yang secara fisik ada di wilayah suatu negara, tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut. Berbagai keuntungan bagi perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional dapat diperoleh dengan beroperasi di zona perdagangan asing ini, antara lain penundaan pembayaran bea masuk dan kerugian terkait dengan modal kerja, penghematan biaya perdagangan, perakitan komponen bertarif tinggi ke dalam produk akhir bertarif lebih rendah, dan lain-lain. Akuntan manajemen harus memahami biaya yang muncul dari bahan-bahan yang diimpor. Dia harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan asing dalam mempertimbangkan lokasi pabrik. Adanya fakta perdagangan antar berbagai negara juga akan mempengaruhi besarnya tarif yang dibebankan. Antara lain, memungkinkan tarif impor yang lebih rendah untuk barang-barang yang diproduksi di negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan. Selanjutnya, anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary. Suatu perusahaan membeli untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan. Fasilitas produksi dan distribusi yang sudah mapan akan memberikan keuntungan. Namun, strategi ini cukup mahal dan tidak serta-merta menjamin kesuksesan.
Jika hukum dari suatu negara mengizinkan, sebuah perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan ataupun kantor cabang di negara tersebut. Hal ini akan mempermudah operasi perusahaan multinasional. Perusahaan dapat secara langsung membangun fasilitas produksi dan distribusi produknya di negara lain. Outsourcing pekerjaan teknis dan profesional menjadi isu yang semakin penting bagi perusahaan yang sadar biaya. Outsourcing adalah pembayaran oleh suatu perusahaan atas suatu fungsi bisnis yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Struktur pajak dan insentif dari otoritas suatu negara, serta tingkat pendidikan dan infrastruktur berperan penting dalam penilaian akuntan manajemen terhadap biaya dan manfaat. Dalam konteks perusahaan multinasional, outsourcing berarti memindahkan suatu fungsi bisnis ke negara lain. Akuntan manajemen harus memahami berbagai biaya dan keuntungan yang timbul dari outsourcing, antara lain ketentuan pajak, tingkat pendidikan di negara lain, dan instruktur yang tersedia. Selanjutnya yaitu joint venture. Joint venture adalah sebuah jenis kemitraan di mana para investor menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Joint venture diperlukan untuk menghadapi undang-undang yang berlaku di suatu negara yang tidak mengizinkan membeli perusahaan lokal di negara tersebut dan atau mendirikan anak perusahaan sendiri. Terkadang, joint venture memang dibutuhkan karena adanya peraturan hukum. Di Cina misalnya, perusahaan multinasional tidak diperbolehkan untuk membeli perusahaan ataupun mendirikan perusahaan cabangnya sendiri, sehingga perusahaan multinasional perlu membentuk joint venture dengan perusahaan di Cina. Baiklah, saya kembalikan kepada rekan saya Destiwi Ramadhani. Isu internasional berikutnya dalam akuntansi manajemen adalah mengenai pertukaran mata uang asing. Pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar yang disebut dengan exchange rate. Masalah muncul karena nilai tukar mata uang asing dapat berubah setiap hari sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Nah, akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang atau currency risk management, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi ekonomi dan risiko transaksi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama itu risiko transaksi. Risiko transaksi yaitu kemungkinan bahwa transaksi kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Yang kedua, risiko ekonomi. Risiko ekonomi sendiri yaitu kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dari mata uang. Nah, yang ketiga adalah risiko translasi atau akuntansi. Ini sendiri merupakan suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Perdagangan mata uang dilakukan dengan menggunakan spot rate, yaitu nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam satu kurun waktu yang singkat, biasanya terjadi dalam satu hari. Jika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, hal itu disebut apresiasi. Sebaliknya, depresiasi terjadi jika mata uang satu negara relatif melemah dibandingkan mata uang negara lain. Apresiasi mata uang akan menimbulkan keuntungan nilai tukar atau exchange gain, sedangkan depresiasi akan menimbulkan kerugian nilai tukar atau exchange loss. Isu berikutnya adalah hedging. Salah satu cara mengamankan pertukaran mata uang asing dari keuntungan ataupun kerugian adalah melalui hedging atau perlindungan nilai. Biasanya, suatu forward exchange contract digunakan sebagai hedge. Forward contract meminta pembeli untuk menukarkan sejumlah tertentu mata uang pada nilai tukar tertentu yaitu atau forward rate pada suatu waktu atau tanggal tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja, hedging dapat juga dilakukan dengan menyepakati pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Perusahaan dapat menjaminkan semua atau sebagian saja dari transaksinya. Tidak hanya itu, hedging juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko ekonomi. Seorang akuntan manajemen harus memahami posisi perusahaan dalam perekonomian global. Akuntan menyediakan struktur keuangan dan komunikasi bagi perusahaan.
Dalam menyusun anggaran induk, misalnya, anggaran penjualan harus memperhatikan kemungkinan menguat atau melemahnya mata uang negara lain. Perusahaan induk sering menyatakan kembali laba semua anak perusahaannya dalam mata uang negara perusahaan induk. Hal ini dapat menimbulkan laba atau rugi akibat penilaian kembali mata uang asing dan dapat mempengaruhi laporan keuangan anak perusahaan dan perhitungan ROI dan IFA yang terkait. Akuntan manajemen harus memahami sumber dari risiko transaksi ini. Isu internasional terakhir adalah etika dalam lingkungan bisnis internasional. Ada beberapa prasyarat untuk membentuk lingkungan bisnis yang beretika. Di antaranya, stabilitas kemasyarakatan, legitimasi dan akuntabilitas pemerintah, legitimasi terhadap kepemilikan pribadi dan kemakmuran personal, kepercayaan atas kepemilikan seseorang dan masa depan masyarakat, serta pemahaman terhadap sistem bekerja dan bagaimana partisipasi. MNC menghadapi masalah-masalah etika yang tidak dihadapi perusahaan domestik. Setiap negara mempunyai kebiasaan dan peraturan berbeda dengan negara induk. MNC harus menetapkan apakah kebiasaan itu hanya merupakan suatu cara berbisnis yang berbeda atau pelanggaran atas kode etik berbisnisnya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.